tidur, pas sholat, misalnya gitu ya. Habis itu berzikir, misalnya baca Quran, misalnya. Kita hanya ambil satu bagian saja, misalnya pas masak aja, pas zikiran aja, atau pas apa namanya pas ngaji aja gitu, atau pas arisan aja. Nah, itu namanya cerpen. Sampai di sini paham ya Bunda? Jadi dari sekarang kalau sudah punya ide apa itu ya, misalkan kita kan yang kepilih dua nih ya. Yang pertama adalah Jalan Hijrahku, yang kedua adalah Rindu Baitullah. Nah, belum-belum ini kemarin saya udah dengar nih, aduh saya tuh milih nomor 3 sama nomor 4. Aduh saya kepinginnya di Jalan Hijrahku, tapi saya kok kelempar ke Rindu Baitullah. Piye iki? Terus aku ngeblank, nggak punya ide mau nulis apa. Nah, saya bilang, diterima dulu, tenang dulu ya, nanti baru ada solusinya. Nah, sekarang lanjut Mbak Ani, langsung. Nah, di sini ya. Jadi sini saya bilang lagi nih, saya sampaikan lagi, kita luruskan niat dulu. Inamal a'malu biniat kalau kita belajar tuh ya di apa namanya Riyadhus Shalihin ya. Jadi kita mau nulis itu niatnya apa dibenerin dulu Bunda. Kita berdoa dulu ya. Kalau misalkan memang Bunda itu kepingin, aku ini kepingin memberikan cerita kepada cucu-cucuku yang sekarang hidupnya enak. Misalkan gitu ya. Contohnya ini saya ngomongin yang senior nih, para senior misalnya Bunda Wiwi dan Bunda Lulu ya, sudah senior. Nah, dulu itu belum ada internet, belum bisa ngezoom misalnya gitu ya, belum apa WA-an belum bisa kayak sekarang. Nyeritain dulu itu, walaupun nggak ada seperti itu, kita itu bisa melaksanakan hal-hal yang anak-anak sekarang justru nggak bisa melaksanakan, misalnya gitu. Nah, itu berdoa dulu diniatkan moga-moga nanti ini hikmahnya nyampe ke cucuku, misalnya gitu. Nah, terus habis itu jangan sampai ada pikiran bahwa kita akan lebih unggul satu sama lain. Mohon maaf ya Bunda, ini memang harus dibenerin karena ini tuh tipis banget gitu ya. Apa namanya? Apa namanya itu perasaan seperti ini tuh tipis banget. Tipis banget tuh artinya apa? Kadang-kadang dalam 30 naskah ini jangan sampai punya pikiran punya aku nanti pasti yang paling baik. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai ada godaan kayak gitu, jangan sampai ya Bunda. Jadi benar-benar 30 karya ini adalah karya terbaik yang dipersembahkan bunda-bunda untuk para muslimah, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita, gitu ya. Jadi punya semua bagus, semua pasti punya insight masing-masing, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya fokus ke inspirasi yang disampaikan. Inspirasi yang mau disampaikan apa? Contoh, misalkan ya, tapi kan ada yang sudah ngeplan. Saya kepinginnya kemarin mau nulis menerima tanpa tapi. Menerima tanpa tapi itu sebetulnya juga bisa jadi bagian dari jalan hijrahku. Nah, ini saya udah mulai nih brainstormingnya ya. Bisa jadi bagian. Jadi bukan berarti menerima tanpa tapi itu terus nggak nyambung ke jalan hijrahku. Bisa juga dibikin seperti itu. Nah, ini berarti apa? Kreatif-kreatifnya penulis nih gitu. Jadi kita mesti kreatif nih. Jadi perempuan harus kreatif nih. Kenapa perempuan harus kreatif? Karena perempuan punya 20.000 kata. Itu tabungan Bunda, modal ya, modal. Nah, kemudian yang kedua misalkan saya apa namanya itu eh, yang kemarin saya ke Baitullah tuh nggak dapat apa yang mau saya ceritain kan cerita Baitullah tuh ya ya gitu itu misalnya gitu saya nggak punya ide nih gitu. Tapi pasti nanti ada hal yang misalkan yang kita nggak terpikirkan. Kalau kita berdoa dulu, minta petunjuk itu, pasti sama Allah diberikan petunjuk. Kan gitu ya. Jadi kita minta dulu, ya Allah, nah ini kok kebagian nulis di sini ya. Padahal saya itu kemarin ke Baitullah itu apa yang mau tak ceritain, kayaknya sama aja sama yang lain. Cerita itu bisa sama, tapi orang memandangnya pasti bisa beda gitu ya. Jadi misalkan gini Bunda, Bunda memandang saya nih dari sini ya, kan ini lurus nih ya. Tapi kalau misalkan Bunda nih ngelihatnya dari jauh, dari samping kanan atau samping kiri, pasti ngelihat muka saya nggak sama kan? Nggak akan sama seperti kalau Bunda melihat saya dari depan. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita menceritakan sesuatu nih. Nah, ada orang yang melihat dari samping kanan, ada orang yang melihat dari samping kiri.
bahkan ada yang lihat dari belakang. Jadi jangan khawatir, ceritaku akan sama aja, jangan khawatir. Jadi kita niat dulu, berdoa dulu, ya Allah minta petunjuk supaya saya menulis ini benar-benar bisa jadi tabungan saya, tabungan akhirat saya, gitu ya. Terus fokus sama inspirasi. Kalau saya sekarang ketiban di tema kedua atau ketiban di tema yang pertama, itu udah takdir, Bunda. Takdir itu gimana? Harus diterima. Kalau misalkan itu ujian kita bersabar, kalau misalnya kita itu menerima nikmat kita bersyukur kan gitu ya. Oke ya, lanjut Mbak Anis, lanjut. Nah ini ya, sekarang kita buka pintu, fokus ke inspirasi yang disampaikan. Tadi kan sudah saya bilang, temukan premis. Nah ini udah mulai nih istilah premis. Apa itu premis itu? Nah gitu ya. Oh, sih premis kayak pernah dengar gitu. Premis itu, Bunda, adalah gambaran umum dari cerita. Ceritanya Bunda ini isinya apa? Dan cerita itu pasti ada konflik dan ada ending. Jadi ibaratnya gini nih, kalau kita naik gunung tuh, kan sebelum naik gunung tuh jalannya lurus dulu nih, lurus habis itu naik, 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 naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Nah, terus habis itu turun gunung dan ending. Jadi dalam cerita itu kayak gitu, Bunda ya. Jadi kita masuk dulu dengan mood, kemudian kita konflik, ada konflik. Konflik itu tidak selalu bertengkar. Jadi ini istilah dalam penulisan konflik itu maksudnya tidak selalu ono tukarane, aku nggak bertengkar baik-baik saja, bukan. Jadi konflik di sini adalah hal urgent atau hal yang sifatnya bikin kita deg-degan gitu, bikin kita itu apa namanya pengen tahu gitu. Jadi apa ini? Gimana ini? Dalam keadaan seperti itu. Nah, itu namanya konflik ya. Kemudian ending. Ending itu adalah akhir dari cerita. Jadi premis itu kita temukan. Nah, kalau sekarang Bunda udah menemukan inspirasi, misalkan jalan hijrahku ya. Jalan hijrahku saya contohkan misalkan keluarga kita tuh nggak ada yang pakai jilbab ya, misalkan seperti itu, nggak ada yang pakai jilbab. Pokoknya nggak pakai jilbab. Kemudian kalau kita berhijrah otomatis kita menggunakan jilbab gitu kan. Nah, pasti ada friksi nih di situ, ada friksi. Nah, ada gesekan gitu ya dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Bahkan saya ini pernah diceritakan juga sampai saat ini ya. Ini perlu kita doakan yang muslimah seperti ini kasihan. Jadi justru suaminya yang melarang dia berjilbab. Bayangin tuh Bunda. Suaminya yang melarang sampai sekarang nggak boleh berjilbab, berjilbab. Anaknya pakai jilbab, anaknya udah nikah, udah punya mantu, udah punya cucu, tapi dia nggak mau istrinya pakai jilbab. Nah, itu kan kasihan ya Bunda ya. Nah sekarang istri ini kan dilema nih, gimana mau nurut sama suami itu melawan perintahnya Allah, ya kan? Misalnya dia tetap berjilbab, mau nggak berjilbab melawan perintahnya Allah, mau berjilbab melawan perintah suaminya, seperti itu. Ya, memang itu nanti apa namanya pembahasannya akan lebih panjang. Jadi ini adalah contoh pendek. Atau misalkan gini, belajar ngaji gitu ya, belajar ngaji. Ada yang orang bilang apain sih ngaji bolak-balik ngaji bolak-balik ngaji ngaji bolak-balik ya gak untuk duit. Pernah dengar orang bilang kayak gitu? Pernah ya? Nah, jadi itu bisa jadi contoh juga gitu. Nah, kemudian yang saya sampaikan di sini, tidak harus cerita ini ceritanya Bunda sendiri. Saya kan sudah bilang ya dulu di awal ya, nggak harus ceritanya Bunda sendiri. Misalkan nih, Bunda punya teman, punya saudara, punya adik kakak, atau misalkan anak, atau jadi nggak harus ceritanya Bunda sendiri yang disampaikan. Bunda tuh tahu, oh, orang itu kayak gini ceritanya. Dan ini bisa jadi inspirasi orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, suaminya ngelarang berjilbab. Ini kan bukan cerita saya nih, ceritanya orang lain nih. Nah, itu boleh, gitu ya, Bunda, boleh disampaikan. Jadi tidak harus ceritanya Bunda sendiri. Dan di sini, saya tadi di awal kan bilang cerpen. Cerpen itu cerita. Jadi tidak harus nanti namanya Bunda yang nampak di situ. Difiksikan saja. Difiksikan artinya namanya diganti, tempatnya boleh diganti, misalnya itu kejadiannya di Bandung atau di Bogor atau di Jogja, udah ganti di Malang, di Jakarta, boleh.
Jadi ini kita yang kita sampaikan di awal tadi kan inspirasinya, pesannya ya Bunda. Jadi tidak fokus pada tempat dan tokoh, gitu ya. Gitu ya Bunda. Sampai di sini jelas? Silahkan buka mic-nya. Jelas? Jelas. Jelas Bunda? Jelas. Oke. Amin. Oke. Jelas. Lanjut Mbak Anis. Lanjut Mbak Anis. Alhamdulillah. Nah, nih. Sekarang kita bagi dalam satu cerpen itu kita bagi 3 bagian. Ini kan saya tulis prolog atau latar 30%, konflik atau inti dari cerita 50%, endingnya 20%. Ini nggak usah dihitung beneran ya Bunda, nanti 1.000 kata berarti 300 kata prolog, 500 kata inti, 200 kata ending, nggak usah seperti itu ya. Ini perkiraan saja, perkiraan saja. Jadi maksud saya begini, supaya dalam kita menulis nanti nggak kebanyakan prolog, nggak kebanyakan prolog. Kalau prolog banyakan tuh orang iki sakjane ate ngomong apa sih wong iki kan gitu ya. Saya ngomong bahasa Jawa ya, sorry. Jadi ini sebenarnya orang ini mau cerita apa sih, mau ngomongin apa sih dia ini? Kok munyer aja. Pernah baca cerita kayak gitu, Bunda? Munyer aja gitu. Bosen yang baca, bosen yang baca. Jadi dia belum sampai ke inti cerita, belum sampai ke inspirasi yang ingin kita sampaikan, dia udah bosen, dilewatin. Jangan sampai lewat ya Bunda. Kalau lewat kan kita peluang dapat pahalanya jadi lewat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita nanti dalam kemarin kan saya sudah bilang, kita nanti itu konsepnya adalah hanya 3 sampai 4 halaman saja per orang. Kenapa? Karena nanti satu buku itu tebalnya hanya maksimum 150 halaman, itu include prakata dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini Bunda itu kan ada 30 orang nih. Kalau maksimum 4 halaman berarti kan kita sudah 120 halaman. Benar gitu ya? Nah, kalau satu orang 3 sampai 4 halaman itu kira-kira 1.000 kata. Ya, Bunda nggak bisa pas 1.000 kata. Ya nggak apa-apa. Jadi 1.100 boleh. Bunda kalau 950 berapa boleh nggak? Boleh. Asal nggak 800 apa 700 ya. Jangan ya agak banyak dikit ya. Kan kita ini kan tabungannya banyak gitu ya. Tabungan kata-katanya banyak. Harus dituangkan gitu ya. Oke, lanjut Mbak Anis. Nah, kemudian ini, kita tentukan alur cerita. Kalau misalkan Bunda itu ngarang novel ya, satu buku itu ceritanya Bunda sendiri, itu bisa maju mundur, campuran dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau di sini dalam dalam cerpen itu yang untuk campuran itu saya bilang sedikit mundur lalu maju. Nah, ini apa sih maksudnya gitu ya? Saya jelaskan satu-satu dulu. Alur cerita maju itu berarti kita bukan flashback, bukan flashback. Betul, memang kita menyampaikan inspirasi ini sebenarnya kan flashback. Iya betul. Tapi kan saya tadi bilang, kita kan menceritakan satu kejadian yang misalkan dalam satu hari itu satu kejadian pas masa aja, pas ngaji aja, atau pas perjalanan ke sekolah aja. Nah, itu kita alurnya dalam satu kejadian itu kita pilih maju atau mundur atau campuran. Kalau campuran saya sarankan sedikit mundur lalu maju. Contohnya gimana? Contoh, misalkan saya ngomongin perkara eh, hijrah, ya hijrah. Alur maju ini hijrah, gitu kan? Nah, tadi saya ngomongin perkara jilbab tadi ya, perkara yang berjilbab tadi. Jadi eh, diawali dengan walaupun mereka menyudutkan aku akan tetap berjilbab. Nah, misalnya ini awal katanya nih. Nanti, nah ini saya ngomongin klik bait nih. Yang kedua ini kan saya ngomong gunakan klik bait menarik di awal untuk menarik pembaca. Jadi klik bait itu sesuatu yang eye catching gitu ya. Jadi begitu kita baca itu, wah apa nih yang mau diomongin? Nah gitu. Jadi kata pembukanya itu gitu. Jadi misalkan gini lagi, namanya gini, misalkan hikmah tentang Baitullah ya, hikmah tentang Baitullah. Jadi kita nggak nyeri ini nggak nyeritain sudah semuanya udah sama nih perkara
perjuangan bisa sampai ke Baitullah, atau misalkan perkara dari sana itu doa-doa saya dikabulkan misalnya gitu. Nah, ini kita ngomongin yang lain. Saya merasa doa saya kok belum dikabulkan ya yang di sana, gitu ya. Jadi kita ngomong di awal kalimat, aku merasa doaku belum dikabulkan, tapi aku tetap rindu, gitu ya. Misalkan gitu. Nah, ini orang kan penasaran ya, finisir jadinya. Loh, kok doanya ke sana kok malah nggak dikabulkan? Gimana ceritanya? Jadi dia akan akhirnya terus jadi baca, gitu ya. Nah, balik lagi ke alur maju. Alur maju itu, jadi misalkan perkara jilbab tadi. Jadi diawali bahwa bilang ke ayahnya misalnya, atau ke ibunya, bahwa saya memutuskan untuk berjilbab, misalnya gitu ya. Alasan saya begini, begini, begini. Karena saya udah umur sekian, kita tidak tahu umur kita sampai berapa, gitu kan. Jadi saya berusaha untuk memenuhi semua yang diperintahkan oleh Allah. Semua yang dicontohkan oleh Rasulnya. Seperti itu ya. Kata-katanya nggak seperti itu. Jadi ini gambarannya Bunda. Nah, terus habis ngomongin kayak gitu, timbul konflik kan? Kenapa konflik? Keluarganya tadi nggak ada yang jilbaban nih, adiknya. Ngapain sih kamu tuh jilbaban? Kamu tuh belum nikah, belum laku, pakai jilbab. Nanti kan ya nggak laku kamu kalau jilbaban gitu, nggak kelihatan. Ya gitu. Ya, terus kakaknya nih, kok kamu belum keterima kerja? Apa mama nggak ada papa, mama aja nggak berjilbab kok kamu pakai jilbab nanti dikira kamu anak siapa misalnya gitu itu kan maju nih. Nah terus ini misalnya terjadi konflik-konflik seperti itu sampai dia disudutkan tetapi ternyata endingnya dia berjilbab itu misalkan dapat ustadz yang kaya raya yang ganteng misalnya gitu. Nah misalnya itu gitu jadi endingnya kayak gitu. Nah ini namanya maju ya, namanya maju. Kalau mundur itu gimana? Kalau mundur itu misalkan kita lagi nyeritain perkara masak, perkara memasak. Memasak ini termasuk bagian dari hijrah. Kenapa kok bagian dari hijrah misalnya gitu? Karena saya ini biasanya nggak pernah masak, ya, nggak bisa masak, nggak commute, Mbak Risma. Apa Bunda lain kerasa commute? Suara saya Tidak, masih Bunda. Aman, aman, Bunda. oh ya sudah, ya sudah. Nah, jadi misalkan perkara masak nih, perkara masak kok bisa hubungannya sama hijrah, kenapa gitu? Saya keterima kerja, nggak ada lowongan lain selain membantu di depot itu sebagai tukang masak, misalnya gitu. Ini termasuk bagian dari hijrah. Kenapa? Karena saya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga saya gitu. Tapi kita ceritainnya mundur. Kenapa kok mundur? Mundur. Misalkan sebelumnya itu kita nyeritain konflik di keluarga kita. Apa keadaan keluarga kita yang sedang apa namanya ekonominya lagi sulit gitu ya. Ekonominya lagi sulit. Nah, ekonominya lagi sulit gitu kan. Terus habis itu apa namanya dengan keadaan ini nggak ada lowongan kerjaan misalnya gitu. Nah, kita itu mundur kan, mundur ke belakang nggak ada lowongan kerjaan. Terus ternyata keterima di yang namanya restoran itu tadi. Lu kok bisa mundur terus Bunda? Karena di awal itu kita ngomongin bahwa ternyata pekerjaan yang kayaknya kita nggak suka itu ternyata itu pekerjaan terbaik untuk kita, misalnya gitu. Jadi kita nyeritainnya itu flashback dengan keadaan ekonomi, terus habis itu ternyata keterimanya cuma di situ, padahal saya itu nggak pernah masak, nggak pernah menyentuh dapur misalnya gitu ya, nggak ngerti bumbu-bumbu. Lah kok tapi dilalah ternyata setelah di situ tuh saya enjoy gitu. Nah, habis itu yang di depan tadi apa? Yang di depan tadi bahwa kita itu sudah dalam keadaan sudah perekonomiannya sudah baik gitu loh. Jadi kita karena keadaan ekonominya udah baik, kita nyeritain kita perekonomian kita nih udah baik ini karena kemarin tuh gini loh ceritanya. Nah itu mundur namanya. Nanti kalau Bunda masih henghong ya masih bingung gitu ya, nanti akan ada di akhir saya kasih sesuatu gitu ya. Nah saya terusin dulu. Sekarang campuran. Kalau campuran tuh gimana? Lebih baik sedikit mundur lalu maju karena ini cerpen misalnya gitu.
Nah, mundur sedikit itu apa? Nyeritain sedikit flashbacknya, nyeritain sedikit latar belakangnya. Misalnya gini, kenapa sih kok aku nih ngotot kepingin umroh gitu ya? Misalnya gitu. Kenapa kok aku nih ngotot kepingin umroh gitu ya? Ya Allah ternyata gitu ya, setelah aku umroh ini gitu, aku punya kenangan terakhir sama dia. Misalnya gitu. Apa kok aku kemana kepingin banget ya? Apa kok ya ternyata itu sama Allah itu diberikan kita kesempatan gitu. Ternyata itu kenangan terakhir bersama dia. Jadi contohnya waktu saya 2019 itu nggak punya duit bunda ya, nggak punya duit ya. Ini saya mundur dulu gitu. Saya mundur dulu ngomongnya gini, eh, apa namanya? eh, saya nggak punya nyeritain keadaan bahwa saya terdesak dalam keadaan keuangan yang terdesak, tapi saya kepingin umroh sama almarhumah ibu saya, sama mama saya. Kayaknya kayak kalau saya nggak umroh sama mama saya tahun ini, saya nggak dapat kesempatan lagi. Saya nyeritain dulu nih flashbacknya. Saya ceritain dulu waktu itu keadaan ibu saya seperti itu. Nah, habis itu ngomong itu sedikit, itu jadi prolog. Prolog yang 30% tadi. Habis itu langsung konflik. Konflik itu nyeritain di sananya. Nyeritain waktu saya umroh sama ibu saya. Gitu. Problem-problemnya, saya harus dorong kursi rodanya, saya harus begini, harus begitu. Nah, itu kan banyak ini hambatannya. Saya harus tawaf di lantai 2 ambil dorong kursi rodanya. Otomatis kan lebih jauh tuh lingkarnya tuh. Nah, itu diceritain di inti cerita. Gitu ya. Endingnya, saya tidak menyesali. Ternyata betul. Setelah itu mama saya nggak ada gitu. Gitu, gitu ya Bunda. Nah, sekarang saya ngomongin klik bait. Klik bait tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di awal itu kita menyampaikan sesuatu yang eye catching dari inspirasi yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi apa yang ingin tak sampaikan dari cerita saya ini gitu. Dari jalan hijrah saya ini. Misalnya gini, ternyata aku tidak ternyata aku tidak pernah mengenal kata menyerah gitu gitu ya lu apa iki arep ngomong apa iki misalnya gitu ternyata aku tidak pernah kenal kata menyerah pagi itu gini 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 misalnya gitu ya itu misalnya di jalan hijrahku atau di Baitullah bisa gitu ya terus lanjutannya adalah ini cerpen bukan curhat jadi jangan sampai bunda di situ curhat ya. Curhat itu artinya apa? Curhat itu kita ngomong aja kayak kita ngomong di WA itu narasi namanya ya. Ngomong aja. Pada saat itu saya terpuruk, saya menangis pilu misalkan gitu ya. Saya nggak keluar kamar 7 hari 7 malam misalnya gitu ya. Saya sampai nggak mandi, lupa makan gitu ya. Misalnya itu curhat namanya. Jadi kalau Bunda merasa walaupun ini ceritanya Bunda, walaupun ini saya dapat hikmah nih dari apa yang saya alami. Tapi jangan sampai itu tuh jadi curhat gitu. Kalau jadi curhat, orang bacanya bosen. Jadi, apa sih orang ini kok berkeluh kesah aja isinya gitu ya. Terus gimana caranya supaya nggak jadi curhat? Gunakan tokoh fiksi tadi, satu ya. Yang kedua, digabung antara narasi. Narasi itu penggambaran situasi, penggambaran keadaan gitu ya, penggambaran tokoh tokoh itu siapa sih dia apa misalkan dia profesinya apa nah itu narasi namanya kemudian digabung dengan dialog jadi narasinya dari seluruh keseluruhan satu cerita ini dari 1.000 kata tadi kira-kira narasinya 60-70%, dialognya 40-30%. Ini kan kurang lebih ya Bunda. Jadi lo kok 60-70% misalnya gitu. Nah, Bunda lebih suka apa namanya bertutur atau lebih suka ada dialog misalnya gitu kan orang macam-macam ya beda-beda tapi komposisinya kira-kira seperti itu kalau dalam 60%-nya itu kita ngomong cerita ya kita menyampaikan cerita yang 30% berarti dialog misalkan dialognya tadi saya kasih tahu si kakaknya yang mau jilbaban tadi atau si adiknya yang mau jilbaban tadi itu dialog itu ada dialognya dengan dialog itu cerita jadi seger cerpen itu jadi seger jadi hidup gitu bunda nggak ngomong
pada suatu hari aku pergi ke pasar, kemudian di pasar ada makanan ini, ada sayur ini, uangku cuma segini, uangku nggak cukup. Nah, enggak, itu narasi, bosan yang baca, gitu ya. Lanjut Mbak Anis. Nah, ini jangan kebanyakan mikir, karena endingnya pasti Bunda ketiduran. Kalau kebanyakan mikir, ngayal. Loh ini beneran ini. Saya juga gitu soalnya. Jadi misalnya gini nih ya, aku pengen nulis itu ini tentang ini. Kita tuh mikir gitu, mikir tuh sambil semboang gini ya, apa ini, bertopang dagu gini ya Bunda, sambil nanti gini, nggak ditulis-tulis, nanti tak endingnya ngantuk, ditinggal gitu. Padahal di sini tuh sudah, waduh, semangat 45 di sini sudah kayak kembang api gitu. Lah udah kayak gitu, cepet ditulis. Apapun yang ada, pakai ballpoint sama kertas aja dulu nggak apa-apa, nggak harus aku kudu ngejep laptop terus harus begini gitu, nggak harus seperti itu, ya. Jadi misalkan punya kertas kertas tuh sobek, lagi di jalan nih ya, lagi nungguin anak-anak di mall misalnya gitu, atau lagi di kafe, atau lagi di warung, atau dimanapun, atau di ruang tunggu, ya. Punya ide, langsung tulis. Kalau misalkan di WA ya, titip ngirim WA misalnya ke anaknya, titip yo, misalnya gitu, titip yo, ini aku lagi kepikiran ini, tulis aja di WA tuh, tulis. Kamu lagi kepikir. Kenapa? Karena waktu kita ini sebenarnya kan gini ya, sekarang kan Mei tanggal 17, ya bener ya, tanggal 17. Nah, kita itu punya target, nanti di akhir Juni, semua karya Bunda ini udah terkumpul dalam keadaan sudah direvisi. Direvisi itu apa? Direvisi mulai kayak misalkan huruf besar kecil, tanda baca, tata bahasa, misalkan gitu ya. Terus dibenerin alurnya dan sebagainya itu udah bener fix itu di akhir Juni. Nah, berarti kan sebelum itu kita harus sudah mulai nulis harapan kita, target kita di akhir Mei ini Bunda udah punya ini capnya, ibaratnya itu oret-oretnya gitu ya. Nggak apa-apa, nggak belum sampai 1.000 pun nggak apa-apa. Akhir Mei ini udah ngumpul semua, ya, dikumpulin semua, terus kita udah mulai kita lihat-lihat nih, oh kayak gini. Langsung yang sudah ngumpulin dua nih, kita kembalikan lagi ke Bunda. Bunda, betulkan ini. Jadi prosesnya itu jadi lebih cepat. Nanti seperti itu. Nanti untuk teknisnya nanti kemudian jangan dipikirin sekarang. Saya kan udah bilang jangan kebanyakan mikir. Jadi sekarang tugasnya Bunda dapat dari pertama tadi mulai inspirasi dan sebagainya. Bunda punya apa yang akan disampaikan itu langsung ditulis, dioret-oret dari sekarang. Oh aku mau gini. Tulis. Jangan berhenti. Salah nggak apa-apa. Jangan takut salah. Nggak ada yang lihat kok, nggak ada yang lihat. Gitu. Dan jangan malu ya Bunda, jangan malu, aku kok tulisanku dibaca sampai Bu Amel gitu, misalnya gitu. Nggak apa-apa, tulisan saya juga malu-maluin kok, nggak apa-apa gitu. Jadi kita tuh di sini sama semua ya, kita di sini sama. Yang penting tadi ketujuan, fokus ke tujuan gitu ya. Kalau nggak dibener, kalau kita nggak pernah salah, kita nggak akan tahu mana yang benar gitu ya Bunda. Jadi pede aja lagi, tulis gitu ya. Ya, lanjut Mbak Ani. Betul. Begitu terlintas langsung ditulis. Kalau nggak gitu lupa. Betul, betul Bu Dewi ya. Nah, ini format penulisan. Di sini saya bilang bagi yang bisa. Jadi kalau misalkan punya anak, punya mantu, atau punya adik, kakak, yang mungkin bisa membantu untuk formatnya ini. Ya, Bunda catat ya. Ini ukurannya A5. Ini karena nanti berhubungan dengan berhubungan dengan maaf ini saya ada telepon nih, bentar. Oke, ini bentar ya. Halo Bupra, maaf saya lagi zoom bentar ya. Saya tolak bentar ya. Halo, saya lagi zoom Bu. Saya lagi zoom Bupra, bentar ya. Saya lagi zoom saya.
Lagi ada, saya lagi ada Zoom. Maaf ya Bunda. Saya soalnya ini sama gimana suara saya masih kedengeran ya Mbak Anis masih ya. Saya kembali lagi ke Aman, format itu. Bunda. Jadi format penulisan bagi yang bisa A5, hurufnya Cambria, ukurannya 11, spasinya 1,3, batasnya 2, 2, 2, 2. Untuk yang nggak bisa, nggak apa-apa. Saya tadi bilang nulis aja dulu, ya, nulis dulu, nulis di kertas dulu, pakai ballpoint biasa nggak apa-apa, ya. Nanti kalau sudah, misalkan nggak bisa formatnya, Bun, kalau ada yang bisa bantu untuk mengetikkan, tolong Bunda mengetikkan saja dulu di Word, ya, di Word. Kenapa kok gitu? Karena paling tidak membantu kita, membantu Mbak Anis juga nih. Kalau Bunda ngumpulin tulisan tangan kan ngeluh ya kita. Iki tulisannya opo, belum nanti lah kalau nggak bisa dibaca gitu ya. Dan ini ada orang 60, nanti Mbak Anis nggak bisa ngerjain yang lain gitu ya. Itu ya Bunda, mohon bantuannya. Jadi kalau memang bisa format seperti ini, silahkan bikin seperti ini. Tapi kalau nggak bisa, paling tidak formatnya Word. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Jadi formatnya Word, gitu ya. Nah, total 1.000 kata. Tadi saya bilang, boleh dikit atau kurang, tapi dikit aja loh ya. Kurangnya dikit aja. Jadi jangan cuma 700, 800. Jangan, eman-eman gini ya. Estimasi 3 sampai 4 halaman. Kemudian ini, siapkan foto yang cakep. Foto yang cakep ya Bunda. Dan profil singkat. Profesi sekarang dan domisili ya. Misalnya ibu rumah tangga, atau pedagang, atau polisi, misalnya gitu, atau guru, atau dokter, atau apapun lah, gitu ya. Di situ dan ditulis domisili. Domisili sekarang di mana? Misalkan Bunda Laila sekarang di NTB, ditulis seperti itu. Jadi kita nanti kalau lihat itu, ya Allah, dunia ini dari mana-mana semuanya pada saya menulis di buku aja dulu ya Bunda Amel. Ya boleh. Maksudnya ini menulis tangan gitu ya Bu Endang. Nulis pakai ballpoint gitu maksudnya ya. Ya boleh, tulis aja dulu di buku tulis, boleh ya. Tapi nanti pada saat mengumpulkan ke Mbak Anis itu dalam bentuk sudah diketik ya. Apa kok sudah dalam bentuk diketik dalam Word supaya kita bacanya juga lebih mudah. Perkara formatnya ini belum bisa nggak apa-apa, gitu ya. Paham ya, Bunda ya? Paham ya? Atau mungkin boleh dibuat Google dokumen pun gitu. Nanti teknisnya nanti ya, Bunda. Teknisnya nanti ya. Yang penting sekarang Bunda seperti itu dulu. Karena kalau kita sudah ngomongin teknis, gak sudah nulis nanti. Ya, gitu ya. Oke, lanjut Mbak Ani. Nah, ini boleh yang tadi saya bilang di awal. Bingung ya, yang bingung gocean itu tadi, bingung pegangan. Nah, boleh wapri atau phone call saya, tapi janjian dulu ya, Bunda. Wapri dulu. Pun saya bingung banget, tapi khususan yang bingung banget ya, khususan yang ngeblank banget gitu. Kenapa? Eh, bukannya saya ini sok memberi konsultasi, bukan juga tidak seperti itu. Bukan saya pilih kasih juga bukan seperti itu. Tapi memang ini kan orangnya banyak ya, orang 60 dengan saya ya, orang 50 lebih gitu Bunda. Bayangin gitu, kalau misalnya semuanya konsul kan ya rotok-rotok puyeng gitu. Gitu ya. Jadi yang penting sekarang itu nulis dulu, jangan banyak mikir gitu. Loh ini gimana ya? Ini konflik apa prolog apa ending ya yang tulis-tulis gak usah dipikir. Yang penting itu tadi Bunda punya pengetahuannya. Cek premis itu mau apa ya? Aduh, aku mau nulis tadi kok ada premis, premis itu apa? Gak usah mikir gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah basic menulis, basic bahasa menulis, basic dalam penulisan gitu ya. Hanya untuk Bunda tahu. Tapi kalau sekarang ya udah action aja, wis gak usah mikir sing macem-macem. Tulis aja dulu, jangan takut salah. Waktunya sampai kapan? Sampai akhir Mei ini. Kenapa kok akhir Mei? Karena kita nanti punya jadwal untuk bertemu dengan para editor tamu. Para editor tamu ini nanti yang akan memberikan 3 sampai 4 halaman, Bunda, bukan lembar ya. Bukan lembar ya, Bunda.
kalau lembar itu berarti satu lembar itu 2 halaman. Paham ya, Bunda? Jadi ini kan, nah, kalau ini itu satu lembar. Tapi kalau ini satu halaman. Ukuran A5 itu seberapa? A5 itu kira-kira segini, Bunda. Segini. Kenapa kok saya itu milih yang nanti kalau buku kita terbit segini? Nggak terlalu kecil. Kalau novel yang, ada kan novel yang kecil tuh, Bunda, yang kecil segini tuh loh. Pernah tahu ya? Nah, novel kecil-kecil lah, kita ini sudah jadi para bunda-bunda ya, bunda piara ya, Kak Ketok, nggak diwaca, gitu ya. Gitu. Jadi ukurannya sekian. Nah, jadi satu halaman itu segini. Kalau 3 sampai 4 halaman berarti kira-kira 2 lembar maksimum. 2 lembar tuh cepet loh, Bunda lah. Nek gosip aja cepet deh. Nek gibah cepet, masuk nulis gak iso cepet baru. Ayo, ya, gitu. Ya, untuk pengumpulan naskah nanti menyusul. Jadi nanti di akhir Mei atau awal Juni nanti akan kita jadwalkan bertemu dengan editor tamu. Editor tamu itu nanti apa? Jadi nanti akan memberikan pengetahuan tambahan buat kita. Oh, kemarin tuh, nah, kenapa kalau ketemu editor tamu kita harus sudah pegang naskah nih masing-masing, supaya kita bisa segera membetulkan, supaya kita bisa segera menyempurnakan, gitu ya. Jadi nggak kosongan, nggak, oh, dengerin materi bolak-balik, wes bosen gitu loh. Yang penting itu action, gitu. Saya kira itu aja. Sudah cukup, Mbak Adit ya. Saya kira itu aja. Sekarang sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau nanya. Yuk. Kalau sudah langsung Bunda Kartika ini, monggo silakan Ya, Bunda. silakan Mbak Kartika. Masih di mute Mbak Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana? Masya Allah. Ini apa, excited banget ini pengetahuan baru. Kok suaranya kecil ya? Cuman mau, halo, Agak mendekat sedikit mungkin. sudah Bunda. dengar Agak Bunda dekat. Amel? Agak dekat. Gimana Mbak? Mana orangnya? Kok hilang? Oh, ini apa? Lo ke-mute. Kemute Ke-mute lagi Mbak Bunda Kartika. Kartika. Ke-mute mic-nya. Mic-nya Mbak Kartika ke-mute. Apa sinyal ya? Ya, ya Mbak Yuli dulu mungkin. Ini ke-mute Mbak Kartika. Dilewatin ke Mbak Yuli dulu ya. Ayo Mbak Yuli, silahkan. Terima kasih atas waktunya, Bu Amel. Ya. Mohon izin bertanya, Bu Amel. Mm-mm. Kan tadi disampaikan kalau naskahnya itu maksimal setiap tanggal Kenapa? 31 Mei gitu, nggih, Bunda Amel. Mm-mm. Naskahnya si akhir Mei. Nah, misal nih Bunda Amel, kita Mm. udah nulis sampai Mm-mm. selesai gitu ya. Mm-mm. Terus kita mau konsultasi, Bunda Amel, misalnya saya mau konsultasi, ini apa boleh atau nunggu revisi yang ketemu dengan para editor tadi? Oh ya, itu langsung Mbak. Jadi begitu selesai meeting kita ini, saya memberikan kesempatan ke bunda-bunda sing sik bingung, sik galau gitu ya. Silahkan, tapi wapri saya dulu. Jadi nanti kita bisa janjian. Kalau janjian kan enak gitu ya. Maksudnya saya juga waktunya pas bisa saya sempatkan, bunda sendiri juga sama gitu. Jadi saya kasih kesempatannya itu dari hari ini sampai nanti tanggal 31 gitu. Tapi bukan berarti belum ngomong-ngomong juga aku tak konsul di CI baru nulis, jangan gitu loh ya. Jangan gitu. Jadi kalau Ya, konsulan sama saya harus sudah ada tulisannya. naskah. Walaupun hanya sepertiga, seperempat, seperlima harus sudah ada konsepnya. Jadi jangan WA saya itu, Bu, saya bingung mau nulis apa. Nggak tak terima. Gitu ya, 2 hati ini wongnya Ya, nggak jahat ya. Jadi seperti itu ya Bunda. Anu Bu Yuli, terus Mbak Yuli, itu terus itu boleh dikasih gambarkah Bunda Amel? Boleh dikasih jangan gambarkah atau gimana jangan waktu di jangan dikasih cerpennya gambar, itu?
jangan dikasih gambar karena kalau kasih gambar itu nanti akan menambah halaman. Jadi nanti kita ada halaman ilustrasi itu sendiri. Karena nanti kalau semua cerpen itu banyak yang pakai gambar, jadinya nanti rancu. Jadi nggak jadi temanya jadi kacau balau. Jadi saya minta Bunda hanya menulis saja tanpa gambar ya. Jelas ya Mbak Yuli? Baik, Bunda Amel. Oke. Ya, Bunda Amel. Silakan Terima Mbak kasih. Kartika. Ye, matur nuwun kami. Silakan Mbak Kartika. Ya. Sudah dengar kah? Halo, sudah dengar kah suara saya, Bunda? Ya, agak deket Mbak. Agak deket. Heeh. Nek deket jelas. Bunda, ini yang saya ingin tanyakan. Eh, kita kan dulu waktu sekolah pernah belajar mengarang itu. Menulis ini apakah itu? Kemudian satu lagi, bahasa kita berbicara dengan bahasa menulis itu kan berbeda tuh, Bunda Amelia. Ini kita yang baru boleh nggak sih bahasa ini? Saya juga pemilihan kata kadang agak susah ini dalam bahasa berbicara dengan bahasa kita di buku. Kalau kita baca beda tuh kita cara menyampaikan dengan. Boleh kita ini dulu aja ya Bunda Amelia, mungkin bahasa berbicara atau dua itu aja Bunda Amelia, terima kasih. Nah, ini saya yang dengar jelas itu pertanyaan kedua dulu tak jawab dulu ya. Jadi tadi kan Mbak Kartika bilang kita pasti semua pernah dapat ya pelajaran mengarang. Kalau bahasa Indonesia itu pasti disuruh ngarang kan pasti gitu ya. Nah, kalau namanya cerpen ini boleh. Jadi biasanya bahasa yang digunakan misalkan terutama kalau dialog dalam dialog itu kan kita kan macam-macam ya. Ada yang orang Jawa, ada yang orang Padang, ada yang orang apa namanya orang apa sih jenengnya orang Bali misalnya gitu ya. Boleh. Jadi dalam dialog itu kita menggunakan bahasa bahasa Jawa, bahasa daerah itu boleh. Tapi nanti harus dikasih keterangan, dikasih catatan kaki. Jadi misalkan eh, apa namanya dalam bu, misalnya gitu ya. Itu kan kalau orang lain kan nggak ngerti dalam ini apa gitu ya. Dalam ini kan padahal kita apa bu, tapi kan kalau ke orang yang lebih sepuh kita dalam bu misalnya gitu. Atau bahasa Sunda atau apa misalnya gitu boleh. Tapi harus dikasih keterangan. Cuman dalam tanda kutip bahasa daerah itu biasanya hanya boleh hanya disampaikan dalam dialog. Jadi kalau dalam narasinya jangan pakai bahasa daerah kecuali kita nulis cerpen cerpen Basa Jawa itu ceritanya beda lagi. Ya, ini kan kita nulis bahasa Indonesia nih. Jadi agar semua orang tahu. Jadi kita narasinya tetap bahasa Indonesia, tapi dialognya boleh pakai bahasa kita sehari-hari boleh. Misalnya nyebut kowe ojo ngono to, misalnya itu, misalnya gitu atau apa ya, dialog apapun gitu boleh. Cuman memang kita harus ngasih keterangan nanti di catatan kaki ya. Loh, catatan kaki itu gimana? Ojo dipikir dulu ya nggak bisa nggak belum paham catatan kaki ya. Yang penting kalau misalnya tertulis bahasa daerah gitu. Even itu bahasa Arab. Loh ya nggak apa-apa. Even itu bahasa Arab nggak apa-apa, tapi nanti kita ngasih ngasih bintang dulu nih dalam kurung misalnya gitu ya. Habis ngomongin dialog itu tadi dalam kurung artinya ini. Nanti teknisnya nulis catatan kaki gimana nanti gitu. Gitu ya. Jadi boleh dulu. Yang pertama tadi Mbak, Kartika tanya apa tadi kok nggak denger aku. Yang pertama tadi. Enggak, apa udah terjawab semua mengarang sama bahasa. Oh ya. bahasa kita. Ya sudah. Oke. Ampun Bu. Ya, ya, makasih Mbak Kartika. Ada lagi? Bunda Ada lagi? Novita, Bunda Novita, mana ini orangnya? Bunda Assalamualaikum Bunda. Oh iya, iya. Oh iya Pak. Iya, Waalaikumsalam Bunda. Silakan. Bun, kan ada tadi kebetulan saya senang menulis Bun, dan saya semalam sudah dapat satu halaman sesuai dengan judul itu. Tapi setelah saya tadi dapat pelajaran dari Bunda, sepertinya jauh dari kata premis ya Bun. Jadi hanya nulis doang gitu Bun. Gimana? Jadi
Gini. Ini Jadi saya saya dengarnya bingung gini nih, ya. Bun. Nanti tolong direvisi ya. Iya, Saya dengarnya gini ya. Nanti tolong direvisi. Jadi iya. Bunda Novita sudah nulis dapat 1 halaman. Tapi setelah saya jelasin tadi, sepertinya jauh dari premis gitu ya. Ini antara prolog, konflik, sama end itu kayaknya nggak masuk gitu loh, Bun. Oh, ya. Gini, gini. Tadi kan saya udah bilang, loh gimana ya ini kok ada prolog ini belum masuk. Yang penting Bunda selesaiin dulu itu. Kalau Iya. sudah mulai nulis, selesaiin dulu. Jangan bingung sama itu. Nanti kita bantu. Ya, kita bantu. Soalnya ide itu kalau sudah di kepala, sudah kita tuangkan, terus belum-belum sudah kesekat, kepager sama teori dan lain-lain, nggak jadi nulis nanti. Gitu. Terusin aja dulu Bunda ya. Jadi kemarin itu saya bawa buku, Bun. Kadang-kadang kalau pas muncul nungguin les, nungguin pas Hmm, belajar ngaji, tiba-tiba muncul tuh betul. langsung jadi. Iya, Tapi ya kadang-kadang gitu. kalau nggih, udah Ya, hilang apa tadi ya? Gitu loh, Bun. ya Nggih, nggak betul, apa-apa. Bunda. Udah emang gitu harus gitu ya Bunda. Jadi terusin aja. Jadi kalau misalkan ini ada yang sudah mulai, tapi kok nggak kayak konsep yang itu ya, jangan khawatir, nggak apa-apa. Kalau udah mulai nulis, Baik. terusin eman-eman, terusin sampai selesai dulu, ya. Ya, Nanti kalau ya. misalkan apa namanya udah selesai, baru nanti kita setting. Makanya nanti ada editor tamu tuh gunanya juga itu Bunda, betulin plot, betulin alur, betulin dialog, betulin tanda baca gitu. Ya, Ya. jadi ini tadi saya berikan basic-basicnya supaya Bunda itu tahu, harus tahu dulu kan, nggak bisa langsung biar dilepas gitu, nggak bisa gitu ya. Seperti banyak tawaran-tawaran di medsos itu, menulislah Anda cuman membayar 1 buku kan banyak yang kayak gitu, tapi dilepas gitu. Nah, ini kan maksudnya kita tuntun dulu. Perkara kok nggak kayak gitu, jangan dipikirin. Yang penting tulis dulu, tulis gitu ya. Ada lagi Ustazah Ira, silakan Ustazah Ira. Matur nuwun, Mbak Amel, Masya Nah ini yang Allah. meledak-meledak kapan hari ayo sudah nulis apa belum? Sampun, Mbak Amel. Sudah nulis dapat 4 halaman, Insya Allah. 4 Oh, lembar. Kebanyakan alhamdulillah. Sudah finish malah nih. karena Gimana? masih belum punya gambaran sama sekali ya. Cuman Iya, menang di otak aja ya. Jadinya ya, kuat, tili-tili mungkin ya. Jadi saya ya, baca sendiri, bosankan gitu. ya. Terus? Terlalu panjang gitu ya. Dari mungkin dari kayak diary ya, buku diary itu ya. Nah, Untuk dijadikan lebih mampat lagi itu gimana caranya gitu kan itu ya, butuh ilmu juga Bunda Amel. Jadi ya, nanti ya, saat ini juga nggak asik gitu ya. Terus ya. kemudian kedua itu yang pertama ya itu ya apa namanya memaparkan tuh gimana caranya biar tetap bagus ceritanya tetap tersampaikan gitu Bunda Amel. Hmm, Kemudian secara utuh ngoten nggih hmm, tanpa ada potongan tapi tetap tersampaikan secara utuh. Terlalu hmm, panjang lebar tetele gitu loh Bunda Amel. hmm, Terus yang kedua, apakah boleh nanti saya punya ciri khas sendiri atau gaya atau style hmm, dalam tulis saya itu misalnya saya kasih motivasi kehidupan di sela-sela cerita atau saya kasih quotes hmm, yang nyambung cerita saya itu apakah boleh itu hmm, terus gimana maksud saya itu biar nggak membosankan gitu loh untuk saya hmm, baca sendiri atau baca orang lain gitu ya. hmm, Kalau biar menarik kan awalnya itu harus ada istilahnya bikin penasaran si pembaca gitu ya. Ini selanjutnya apa ya? Ini seperti yang diungkapkan Bunda Amel tadi. Jadi di awal itu sudah sudah membuat menarik pembaca gitu ya. Terus apa ini nanti selanjutnya? Apa ini selanjutnya begitu. Nah, itu Bunda Amel. Saya kira itu aja mungkin apa 2 pertanyaan tadi ya. Memampatkan sama ini Quote, apa namanya quote. quotes atau Hmm, motivasi kehidupan hmm, diselip-selipkan apa hmm. gimana apa Nah, diperbolehkan atau ya, gimana. langsung saya jawab ya. Jadi untuk memampatkan tadi, memang itu tadi berarti Bu Ira kira-kira pasti banyak narasinya ya. Gitu ya, pasti banyak narasinya. Kenapa? Karena tadi kan Bu Ira bilang
kayak diary. Diary itu kan narasi. Tadi kan saya bilang, kita ini bukan curhat loh ya, kita ini nulis cerpen. Ya, apa ya, aku tuh pengen tak sampaikan semuanya gitu. Tapi kita nanti akan dengan membaca berkali-kali, membaca naskah kita berkali-kali, kita akan ketemu yang namanya inti. Inti dari inspirasi kita itu apa? Makanya tadi Bu Ira kan bilang, saya ingin menyampaikan quotes. Lah, berarti kan ada inspirasi poin penting yang ingin disampaikan itu sebetulnya apa. Nah, kalau dari situ, nanti Bu Ira akan bisa lihat, oh kalimat ini nggak perlu, kalimat ini nggak perlu, kalimat ini nggak perlu. Nanti akan seperti itu sendiri. Jadi, dikembalikan lagi ke apa sih sebenarnya yang kepingin tak sampaikan ini. Semua pasti gitu, semua pasti dalam hari ini, misalnya dalam seharian ini aku mengalami banyak kejadian yang kayak tumpuk-numpuk jadi satu. Mau tak ceritain semua nggak bisa seperti itu. Kan yang paling penting itu apa sih? Oh alhamdulillah aku masih tetap sehat walaupun hari ini begitu banyak yang menimpa, misalnya gitu ya. Poinnya di mana? Alhamdulillah aku sehat sampai hari ini. Oh, ternyata ya sudah bisa mengatasi semuanya gitu. Jadi kan poinnya di bisa mengatasi semuanya karena Allah tadi dan saya sehat alhamdulillah. Poin pentingnya kan di situ. Jadi yang kejadian yang banyak tadi misalnya ada 30 kejadian nggak usah diceritain semua. Apalagi kejadian-kejadian yang mirip. Nah, kalau di sini misalkan narasi, dalam diary itu kayak narasi gitu ya. Ngomong aja. Nah, itu coba dibaca sendiri, berkali-kali baca. Kan Bu Ira tadi bilang, saya baca sendiri kok bosen. Nah, bosennya itu di mana? Nah, itu. Bosenku tuh di mana? Oh, di sini tiba iki berarti tak coret. Nah, gitu loh. Feel-nya gitu caranya. Jadi, kita bayangkan orang lain itu baca naskah kita. Kalau kita sendiri nggak senang sama naskah kita, berarti orang lain kan nggak senang. Ibarat kita itu bikin makanan, mau jual makanan. Mau kita aja mau makan itu nggak kepingin, apalagi kita jual, gitu loh. Ibaratnya seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk quote. Saya menyampaikan quotes-quotes di tengah, itu jadinya nanti Bu Ira ke non-fiksi. Jadi non-fiksi itu sifatnya seperti kita itu pengajaran, memberikan petuah. Itu non-fiksi. Tapi kalau Bunda Ira mau memberikan quotes, kalau di dalam cerpen, sampaikan di terakhir aja nanti. Tapi satu aja, jangan banyak quotes-nya. Satu aja, misalkan dari sekian ini kejadian ini, ternyata Allah itu tetap menunjukkan kasih sayangnya. Misalnya gitu nih, di endingnya. Jadi boleh disampaikan quote, itu boleh. Tapi tidak selalu dikit-dikit quote, dikit-dikit quote, dikit-dikit quote. Itu jadinya non-fiksi. Jangan kita ini ngomongin fiksi. Cerpen ini nanti fiksi, karena berasal dari cerita-cerita. Gitu kan? Di awal dulu kan saya sudah bilang bedanya fiksi dan non-fiksi ya. Jadi kita ini nulis fiksi namanya. Gitu. Itu Bunda ya. Jelas ya Bu Ira? Jelas. Oke, ada lagi? Jam berapa sekarang Mbak Ani? 9.37. Oke, ada lagi? Ada Bunda Yulis tadi. Hah? Bunda Yulis. Oh, silakan Mbak Yulis. Loh, kok hilang? Ada Bunda Amel. Oh, itu apa? Silakan. Yang pertama Bunda Amelia kan sudah ditentukan jumlah katanya 1.000 kata gitu ya. Bisa kurang, bisa lebih banyak gitu. Maksud saya, pertanyaan saya untuk supaya kita bisa ngontrol jumlah kata kita sesuai dengan ketentuan dan juga supaya nggak kerja 2 kali Bu Amelia. Ada nggak sih aplikasi yang mungkin bisa direkomendasikan untuk menghitung jumlah kata? Karena kalau kita bikin skripsi kan ada toh yang untuk oh ini pelajaran ini enggak gitu. Nah ini untuk jumlah perkata ada nggak aplikasi yang biasa digunakan Bu Amelia mungkin supaya kita juga nggak kerja 2 kali, jadi kita bisa ngontrol pada saat penulisan langsung itu oh ya ini udah sekian kata nih saya, jadi saya bisa mengira-ngira kira-kira saya butuh berapa lagi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang Bunda Amelia tadi sampaikan adalah ini adalah cerpen fiksi. Kalau fiksi yang saya tangkap adalah hasil imajinasi dari penulis. Pertama kali saya tangkap ketika program ini di launching, ini adalah kisah kita, pengalaman kita. Berarti adalah fakta, peristiwa yang kita tuangkan
ini. Tapi tadi hari ini kita mendengar bahwa ini adalah fiksi, berarti kalau fiksi kan hasil imajinasi dari penulis, Mbak Amelia. Gimana kita kerangkanya bagaimana? Apakah kita fiksi or non fiksi? Begitu. Ya. Kalau boleh satu boleh. Ya apa Mbak Ali, nggak apa, sudah monggo. Yang terakhir, mungkin saya hanya menegaskan apa yang disampaikan oleh Bunda Kartika tadi. Dalam penulisan itu kan kita ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Contoh sih mungkin biar gampang. Kalau bahasa tulisan itu kan saya berangkat bekerja jam 7 gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa lisan yang kita tuangkan dalam sebuah karya adalah aku tuh berangkat kerja jam 7. Nah, begitu, seperti itu. Jadi lebih ke bahasa lisan yang kita tuangkan dalam tulisan. Apakah itu diperbolehkan gitu, Mbak Amelia sampai Tante Amelia? Gitu Mbak Amel. Ya, ya saya jawab ya. Yang pertama tadi kan perkara aplikasi. Saya nggak pernah pakai aplikasi. Jadi cuman pakai Word itu aja. Kalau saya nulis di Word, itu otomatis di bagian bawah itu pasti kan ada jumlah kata tuh. Terus ada lagi yang di atas itu yang diklik apa ya? Ini saya nggak buka Word sih. Nanti itu bisa ini ya, Mbak Anis, kita nanti bisa nulis di grup gitu ya, kita screenshot fotonya, ini caranya begini, lihat ininya begini gitu ya, bisa kayak gitu ya Mbak Anis, nanti teknisnya kita. Jadi saya nggak pernah pakai aplikasi, jadi cuma pakai Word itu aja, karena dari situ kita kelihatan, oh kayak gini. Jadi misalnya kita udah ngetik nih ya, kita pakai laptop nih, yang khusus yang pakai laptop ya, udah ngetik, udah selesai gitu, terus habis itu, loh, nah kok 1.500 misalkan gitu, atau 2.000 misalnya gitu. Nah, itu berarti kita revisi dulu, kita baca lagi kayak Ustazah Ira tadi, kira-kira apa kalimat-kalimat yang perlu dibuang. Nah, gitu ya. Jadi saya nggak pakai aplikasi. Terus untuk yang kedua, fiksi dan ini tadi inspirasi. Memang fiksi itu asalnya adalah biasanya dari kisah nyata. Cuman kalau misalnya kita baca novel ya seperti saya bikin novel di KBM itu dari secuplik kisah nyata saya campur sama secuplik kisah nyata lainnya, saya campur sama secuplik kisah nyata lainnya, kemudian saya gabung jadi satu dalam satu cerita dengan satu tokoh misalkan gitu. Dasarnya adalah itu tadi cuplikan cerita kisah nyata. Jadi fiksi itu yang dimaksud memang kita itu bukan imajinasi terus kita ini ngarang yang tanpa ada basicnya. Nah, yang saya sampaikan di sini kan kita itu punya inspirasi nih untuk disampaikan, tapi difiksikan. Kenapa saya bilang difiksikan? Supaya misalkan ya ada yang, aduh saya kepingin nyeritain itu, tapi itu kisah pribadi saya. Nah, kalau kisah pribadi saya orang kan nggak perlu orang lain tuh tahu kisah pribadi kita kan sebetulnya. Yang perlu orang lain tahu itu adalah pesan atau inspirasi atau hikmah yang kita dapat dengan apa yang kita alami. Kan gitu ya, Bunda? Kan kita tuh nggak perlu menyampaikan bahwa aku ini loh seorang begini, aku ini ada ini nggak perlu seperti itu kan. Tapi hikmahnya aku begini tuh ternyata ini kan itu yang kita sampaikan. Jadi itu difiksikan itu berarti gimana? Seolah-olah yang menulis ini bukanlah yang mengalami peristiwa itu. Itu Mbak Ilis maksudnya. Jadi misalnya, jadi fiksi itu bisa dari kisah nyata, betul, gitu loh. Tapi kan bukan berarti namanya orangnya itu akan tercantum di situ, enggak juga. Tokohnya aja yang fiksi dari real, iya betul. Jadi seperti itu untuk mudahnya gitu. Makanya tadi saya bilang nggak harus kisah sendiri juga, kisahnya orang lain juga boleh. Tapi bukan imajinasi dalam arti misalnya dikhayal-khayal, misalnya nggak dipukuli ditulis dan aku dipukuli begini-begini. Nah, kalau udah kayak gitu itu kita ini formatnya kan bukan nulis cerita novel seperti saya nulis novel di platform ya. Kalau ini kan kita nulis cerita inspirasi yang memang ingin kita sampaikan, yang memang sebetulnya hal itu terjadi, gitu loh Bunda. Paham ya? Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, tadi saya berangkat jam segitu. Saya berangkat ke kantor jam 7:10. Itu kalau Bunda tuangkan dalam bentuk narasi, berarti bahasa tulisan. Tapi kalau misalkan saya ini ngomong ke anak saya, misalnya anak saya ini rewel aja ya,
Padahal saya ini harus segera berangkat ke kantor. Kemudian Bunda tuangkan dalam bentuk dialog. Berarti, Mama ini mau berangkat jam 7. Nah, itu bahasa lisan. Ditulis di mana? Ya ditulis di situ sebagai apa? Dialog. Itu. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang, bahasa daerah boleh-boleh, asal nanti dikasih keterangan. Itu apa artinya? Gitu. Mama nih berangkat jam 7. Kamu nih kok rewel aja, misalnya gitu. Itu kan bahasa lisan. Terus bahasa bahasa tulisannya, bahasa narasinya. Sebetulnya saya harus berangkat jam 7, tapi karena anak saya ini rewel, saya jadi nggak bisa. Gitu, misalnya gitu. Saya jadi tidak bisa berangkat tepat waktu. Nah, itu bahasa tulisannya gitu. Gitu, Bunda Yulis. Tadi apa lagi ya, Tami? Sudah ya? Sudah ya kayaknya ya? Udah cukup, Bu Amelia. Ya, ada lagi? Satu lagi kayaknya ya. Jam berapa ini? 9.45. Sudah Saya tadi 45 satu lagi Bunda. ya. Soalnya jam 10 ini, itu tadi saya ditelepon. Nah, ini kan ngomong bukan curhat. Ini bukan curhat. Jadi pembatasan waktu ini, karena kebetulan habis ini saya mau pergi sama para lansia. Salah, para senior. Para senior. Itu. Ya, satu lagi. Silahkan. Ada lagi? Mari Jadi nanti, Bunda-Bunda, atau masih mencerna sepertinya Bunda? Masih ya, nggak menyiapkan apa-apa. naskahnya ini. Ya, intinya gini ya Bunda ya. Kami membuka peluang untuk bunda-bunda yang benar-benar bingung dan sudah ada materinya, bukan kosongan. Kalau mau konsul silahkan, gitu ya. Tapi WA dulu, gitu ya. Nah betul tuh, Bismillah bisa, gitu. Pasti bisa ya, Bismillah bisa, gitu. Bisa kok, bunda-bunda ini pasti bisa. Menulis itu mudah, semudah menulis belanjaan, gitu ya. Ya, boleh. Ya, Insya gitu ya. Allah. Di WA saya dulu, nanti kita janjian. Supaya enak. Kalau janjian itu kan sama-sama enaknya, gitu ya, Bunda. Oke? Ada lagi? Nggak ada? Ampun Bunda. Ya, mungkin Bunda Sufi ada pesan yang mau disampaikan, Bunda? Bunda Sufi? Ya, Bunda Amelia, terima kasih pemaparannya ya. Saya rasa di sini dari uh, berbagai elemen ya. Ada yang sudah siap dengan tulisannya gitu ya. Padahal belum mulai karena udah nulis. Ada yang mungkin sampai disampaikan ini masih terbengong-bengong gitu ya. Kayak gimana nih, kayak mana nih ya gitu kan. Tapi kata Bunda Amel ya coba bismillah menulis aja dulu gitu seperti itu ya. Nanti insya Allah dimudahkan gitu ya. Kalau perlu apa-apa kan sudah difasilitasi oleh Bunda Amel ya. Gitu ya Kak Anis ya. Jadi memang saya sendiri pun kalau ngomong wes mau berapa ribu kata wes ayo gitu ya. Tapi kalau nulis ini rasanya dulu suka saya nulis ya, tapi nulis di diary ya gitu ya. Tapi kalau untuk menulis buku ini pengalaman yang baru gitu kan. Jadi bunda-bunda tak temenin gitu ya. Sama Bunda Zulfi juga raiso gitu ya, tapi bismillah lah ya, insya Allah seperti itu. Gitu ya bunda-bunda ya, tetap semangat ya. Bu Lulu senyum-senyum dari tadi ya. Ayo diambil Semangat buku. kan? Kalau yang apa tadi kan sudah disampaikan Bu Amel ya, format penulisannya segala macam ya. Bunda tulis aja dulu di buku tulis kalau yang nggak biasa di laptop gitu. Nanti kan bisa minta tolong gitu kalau di sini sama putrinya, sama suaminya. Banyak cara lah ya. Seperti bunda-bunda kalau ya bunda-bunda lah piawai lah ya. Aku pingin ini nih gimana caranya ya gitu loh kayak gitu. Jadi insya Allah inilah perjuangan kita gitu. Insya Allah. Jadi tujuannya mulia sekali. Jadi bunda-bunda ya kalau soal bingung-bingungan deh kan bingung kabeh kok kayak gitu ya. Jadi start dulu bismillah gitu loh. Kalau cuman bingung nggak ngapa-ngapain nggak megang apa-apa nanti bingung-bingung terus ngantuk atau Bunda Amel memang benar ya gitu loh. Kayak ibaratnya kita mau pegang sapu, kita udah pegang sapu tapi kok banyak banget yang mau disapu ya gitu kan. Duduk dulu lah ya. Lihat-lihat inilah dulu, lihat TV dulu. Kemudian sapunya lepas, kitanya dibobok gitu ya. Jadi semangat, bismillahirrahmanirrahim bunda-bunda ya, insya Allah ya. Kita memang bukan piawai, bukan ahlinya, karena itu kita bareng-bareng nih dari nol kita belajar bersama. Gitu Kak Anis, Bunda Amelia, terima kasih bunda-bunda semuanya luar biasa yang sudah hadir hari ini dan yang belum berhalangan tidak bisa hadir nanti ada recordnya ya. Bingung dengerin sekali, diulangi lagi seperti itu ya.
Gitu Bunda-Bunda, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi gitu ya Bunda ya. Semangat. Kalau yang lagi bingung, tadi kan saya udah bilang, bingung judulnya. Nggak usah bingung judul. Ditulis saja dulu apa yang dalam pikiran yang mau disampaikan itu tulis saja dulu. Nanti kita bantu arahkan gitu. Yang penting nulis dulu. Jangan bingungnya di depan gitu ya. Bingungnya udah dibuang. Sudah selesai bingungnya. Ya, oke? Setuju? Setuju pasang jempol semua. Terima kasih. Bismillah ya Bunda. Oke. Baik. Ya. Jazakillah khair, Bunda Amel, Bunda Sufi, semangatnya, Masya Allah. Betul, Bunda-Bunda, ini insya Allah semuanya sudah pada kasih jempol, berarti sudah pada siap nih, Bunda, untuk mulai menulis ya, mencoret-coret apapun. Nah, sebisanya kita ya, mungkin masing-masing orang beda-beda nih. Kayak tadi Bunda Yulis, pengennya langsung biar efisien nih, pakai langsung Word boleh, atau bunda-bunda yang mungkin, aduh saya masih mikir-mikir dulu nih, mau nulisnya pakai tangan dulu, itu juga boleh, gitu ya. Jadi tidak perlu bingung dengan pencapaian atau mulainya teman-teman masing-masing. Fokus sama diri sendiri, kalau bisanya dari mana, langsung kita laksanakan, dan kalau ada bingung, boleh segera juga dikonsultasikan. Begitu, bunda-bunda sekalian, Masya Allah. Insya Allah banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini. Dan tentunya bunda-bunda ini bukan akhir, justru malah awal ya. Awal untuk kita bisa mulai belajar bareng. Dan insya Allah nanti ada beberapa hal lagi yang bisa kita pelajari bersama-sama dengan editor sampai ke penerbitan. Semoga semuanya dilancarkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu Bunda-Bunda sekalian, karena kita sudah di penghujung acara, ini Bunda Amel sudah ditungguin sama para senior ya. Jadi mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat ya, semangat, semangat. Oh iya Bunda, belum dokumentasi ya? Oh iya, dokumentasi. Dokumentasi dong, supaya ini. Iya lupa. Enggak ya? Boleh Bunda-Bunda, boleh yang masih belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu jika tidak ada kendala. Jempol semua Mbak Anis. Jempol Oh iya Mbak boleh, Anis. kasih jempolnya ya Bunda-Bunda ya. Jempol dan senyum. Kecil di meja. Senyumnya yang lebar. 1, 2, 3. Sampun. Alhamdulillah. Baik, barakallah Bunda-Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Amer, Bunda Sufi, Kak Anis.